bersaksi yang benar, jenengan jadi saksi untuk menyaksikan Allah. Saksi yang benar adalah saksi yang harus tahu siapa yang disaksikan. Taunya tidak hanya cukup sebatas nama sang pelaku, harus tahu wujud yang memiliki nama sang pelaku. Isim fa'ile iki Allah, subjeknya itu Allah, yang kita saksikan itu Allah sebagai pelaku, kita sebagai penyaksi. Pun apa maksudnya asyhadu ini? Kolbun, hati atau ruh. Saya bersaksi, ingsun nyekseni, ingsun sinten. Syariat ingsun kita jasad ini. Syariat lho nggih. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan. Ada istifham, koma. Selain Allah. Saya bersaksi iku maksudnya secara hakikat ingsun panjenengan ruh. Pun alus-alus mawon. Hati jenengan. Mohon maaf, jasad punya mata namanya ainul basariyah. Saya dikatakan menyaksikan HP ini benar manakala saya tahu wujudnya HP. Saya dilanjut nggih? Pun berarti persaksian saya betul. Sehingga tatkala jenengan nyuruh kula, son ambilen yang namanya HP, apa mungkin Pak saya sudah benar saksi, saya bersaksi saya pada HP terus saya ngambil kacamata? Mungkin mboten? Enggak mungkin. Karena saya sudah tahu wujudnya kacamata, saya harus ngambil kacamata. Paham nggih? Oke, lanjut. Bagaimana mungkin jenengan iki bersaksi tentang Allah sebagai Tuhan kita, lawang kita ainul basirah, matanya ruh kita itu masih buta. Paham nggih? Mboten saged. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau hati ini terkunci, kalau hati ini tertutup alias buta, apapun alasannya, dimanapun kita berada, nggak akan pernah tahu tentang Allahnya, nggak akan pernah tahu. Saya belum mengatakan Allah itu yang bagaimana ya, ndak, belum waktunya. Nanti kan ada proses Pak ya. Yang penting jenengan iki mboten bingung gitu loh. Saya jelaskan secara bertahap biar jenengan itu saged gampang paham. Dah. Kalau yang dimaksud asyhadu adalah hati, iku kemana? Allah ilaha, sesungguhnya tidak ada Tuhan. Iki kok masih nggih? Ada istifham. Tuhan apa yang tidak ada sehingga teng mriki ada fi'il amar, perintah untuk nafi. Nafi kok apa? Menafikan isinya la ilaha di hati kita.
Tadi ada pertanyaan, Tuhan apa yang tidak ada? Mohon Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai balik, diam-diam tidak terasa kita memasukkan selain Allah di dalam hati. Itu oleh karena Allah menguji kita lewat iblis dan nafsu, mendatangkan kesenangan dunia sehingga kita menerka kesenangan dunia, kebutuhan dunia itu segala-galanya yang mengalahkan Allah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bis. Loh jelas nek nafsu iku ngajak ati iku nyenengi urusan dunya, ngelalekno dhateng Gusti Allah. Jadi ati sampean niki kalih kula wonten Tuhan selain Allah yang kita tidak nyadar. Makanya nafikanlah, bersihkanlah isinya la ilaha di hati ini yang berupa Tuhan. Mohon maaf, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa. Nek jare wong lanang ati ana tresna nang wong lanang. Sing wedok ana wong lanang sing mlebu ning ati. Lho, iki diam-diam secara hakikat kita telah membikin Tuhan yang bukan Tuhan, tapi nggak terasa kita. Dua, wal banin, anak-anak kita. Akhirnya ati iki tresno nang anak mlebu. Wal qanatiril muqantara, dunya brono. Akhirnya ati ini bergantung tidak pada Allah, bergantung terhadap kepentingan dunia. Niku proses sampean kali kula sedaya. Perlu diingat, semakin banyak apa yang kita bangga-banggakan tentang selain Allah yang disebut kesenangan dunia dalam hati ini, maka semakin besar tebal tutupnya hati. Mohon maaf, Allah sampun dawuh fi qulubihim maradun. Bahasanya disebut marad, sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradhu. Jadi dunia seisinya di dalam hati iku Quran dawuh iku penyakit. Yaitu yang akan menutupi ainul basirah, mata hati kita, sehingga hati kita buta pada Allah. Iki proses, Pak. Mpun disalahke nggih, sebab kita semua ngalami ngeten. Manakala itu kau biarkan, penyakit itu tidak kunjung sembuh, malah bertambah. Bagaimana kita bisanya menyembuhkan? Kalau kita sakit jasad ya rumah sakit niko. Kalau sampai sakiti hati nang guru akhirat. Diweni resep, termasuk salah satunya resep yang gini ki ilmu iku. Nanti habis ilmu sudah sampai kagem, sampai bawah, maka sampai minum obat itu. Sampai jalankan ilmu itu di dalam laku sehari-hari yang disebut amalan solihan. Nantinya gitu. Loh, kalau jenengan kali kula niki sudah membersihkan kotoran-kotoran hati di dalam hati yang disebut syahwatud dunya, maka Allah akan mengizini jenengan kali kula niki isbat
libatkanlah, tetapkanlah Allah di dalam hatimu. Artinya jenengan iki asyhadu itu bisa sampai ke Allah manakala di dalam hati panjenengan itu sudah tiada selain Allah.